Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngobrolin satu bagian tubuh yang jujur aja sering banget kita lupakan. Padahal perannya itu luar biasa penting. Yap, kita akan kupas tuntas sains yang mengejutkan di balik hidung kita. Coba deh jawab jujur. Kapan terakhir kali kamu benar-benar mikirin hidungmu? Mungkin pas lagi flu berat ya? Atau pas lagi nyium aroma kopi di pagi hari? Selebihnya, kita sering banget abai. Padahal dia itu kerja nonstop buat kita loh. Nah, ini dia poin utamanya. Hidung itu bukan sekedar pajangan di tengah muka atau buat nyium aja. Dia itu gerbang utama buat udara masuk, sekaligus satpam paling canggih yang ngejaga kesehatan kita. Jauh lebih rumit dari yang kita kira. Yuk, kita mulai dengan ngelihat hidung sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Dia itu kerja di belakang layar. Tanpa henti, diam-diam ngelindungin kita dari dunia luar yang penuh ancaman. Di dalam hidung kita itu, wah ternyata ada ekosistem yang kompleks banget. Ada rongga hidung yang luas, ada rambut-rambut kecil yang jadi filter, lapisan lendir yang protektif, dan yang paling keren, ada jutaan sel penciuman atau sel olfaktori. Ini tuh kayak sensor super canggih yang bisa mendeteksi berbagai macam aroma di sekitar kita. Sekarang coba bayangin deh, setiap tarikan napas yang kita ambil itu harus ngelewatin pos pemeriksaan keamanan yang super ketat. Nah, pos pemeriksaan pertama dan paling penting itu ya hidung kita ini. Dan di pos pemeriksaan ini, ada 3 langkah luar biasa yang terjadi. Sebelum udara boleh deket-deket sama paru-paru kita yang rapuh, hidung bakal pertama, nyaring semua kotoran. Kedua, ngangetin udara yang dingin. Dan ketiga, melembabkan udara kering biar pas buat tubuh kita. Nah, filter pertamanya itu adalah rambut hidung. Ini bukan sekedar hiasan ya. Fungsinya itu buat nangkepin partikel-partikel gede, kayak debu, serbuk sari, bahkan polusi halus. Ada peringatan penting nih, jangan potong rambut hidung kependekan karena itu sama aja kayak kita ngelemahin sistem pertahanan alami tubuh kita sendiri. Hasil akhirnya keren banget. Setiap napas yang kita hirup itu diolah jadi udara berkualitas tinggi yang siap pakai buat tubuh. Ini benar-benar keajaiban rekayasa biologis yang terjadi setiap detik. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin agak gimana gitu ya, tapi penting banget. Ingus. Kita sering sebel kan sama yang namanya ingus, padahal itu adalah mekanisme pertahanan yang super jenius dari tubuh kita. Nah, ini yang menarik banget. Coba deh lihat perbandingannya. Pas kita sehat, lendir atau ingus itu cuma lapisan tipis yang fungsinya kayak perangkap lengket buat nangkepin kuman. Tapi, pas kita sakit, tubuh langsung naikin produksinya gede-gedean. Tujuannya buat ngeguyur dan ngusir semua penjahat yang masuk ke tubuh kita. Jadi, kalau lain kali kamu pilek, ingat ini ya, hidung meler itu bukan tanda kamu lemah. Justru sebaliknya, itu adalah bukti nyata kalau sistem imun kamu lagi berjuang keras, lagi bertarung buat ngelindungin kamu. Oke, dari pertahanan fisik, kita pindah yuk ke kemampuan sensorik hidung yang luar biasa. Hidung itu jendela kita menuju dunia aroma yang gak kelihatan, tapi begitu nyata. Angka ini benar-benar bikin melongo. Hidung manusia rata-rata itu mampu mendeteksi dan ngebedain lebih dari 10.000 jenis bau yang berbeda. Bayangin, dari aroma kopi yang baru diseduh, sampai bau tanah basah kena hujan, semuanya bisa kita kenali. Tapi sehebat apapun kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding anjing. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Anjing itu nggak cuma punya sel penciuman yang jauh lebih banyak, tapi area otak yang khusus buat ngolah bau itu juga jauh lebih besar dari punya kita. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Seekor anjing melihat dunia lebih melalui hidungnya daripada matanya. Coba bayangin deh, ngerasain dunia ini lewat aroma. Itulah kenapa anjing bisa ngelacak orang atau nemuin barang dari jarak yang mustahil buat kita. Sekarang, pertanyaan yang pasti kita semua pernah alami. Kenapa sih kalau lagi pilek, makanan seenak apapun rasanya jadi hambar, kayak makan kardus? Jawabannya, karena rasa itu adalah kerja tim antara lidah dan hidung. Lidah kita itu cuma bisa deteksi yang dasar-dasar aja. Manis, asin, asam, pahit, sama umami. Nah, pas kita ngunyah, molekul aroma dari makanan itu naik ke rongga hidung. Disitulah sel-sel penciuman kita ngirim sinyal ke otak. Otak lalu menggabungin info dari lidah dan hidung buat nyiptain sensasi rasa yang kompleks. Jadi pas hidung mampat, jalur aroma itu ketutup. Otak jadi nggak dapat info lengkap. Jangan cuma percaya omongan saya deh. Coba sendiri, sekarang juga kalau bisa. Ambil permen, makan sambil pencet hidung. Dijamin rasanya bakal beda banget. Ini bukti nyata betapa pentingnya peran hidung buat kenikmatan makan kita.
Oke, jadi setelah kita ngobrolin semua ini, mari kita simpulkan peran hidung sebagai penjaga pribadi kita yang super sibuk dan luar biasa. Jadi, bisa kita rangkum jadi 4 tugas utamanya. Hidung itu adalah pintu gerbang udara, penjaga kesehatan, penjelajah dunia aroma, sekaligus partner setia lidah kita buat ngerasain makanan. Semua itu dilakuin sama satu organ kecil yang sering kita anggap remeh. Jadi, pesan terpenting yang bisa kita bawa pulang adalah ini. Merawat hidung kita itu sama artinya dengan merawat napas kita, merawat kemampuan kita menikmati makanan, dan pada akhirnya merawat kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dan saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan. Kalau hidung aja bisa melakukan semua ini tanpa kita sadari, bayangin deh, keajaiban apa lagi yang terus-menerus bekerja di dalam tubuh kita setiap detik tanpa kita tahu? Sebuah pemikiran yang menakjubkan, bukan?